Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini ya? Para pendukung Dr. Mangkrak pada seneng ya, pada girang ya ketika mendengar Dr. Mangkrak itu menolak berdamai dengan Jokowi. Yang jadi pertanyaan ya, emang siapa yang ngajak damai ya? Jokowi kan enggak ya. Kalau hakim yang menawarkan kepada Dr. Mangkrak, yaitu emang salah satu kewajiban ya, kewajiban hakim ya menyampaikan adanya kemungkinan berdamai sebelum sidang dimulai. Bahkan dalam sidang itu ya ada tahap yang namanya mediasi ya. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus bersidang gitu loh. Ah, bukan Jokowi yang minta, itu memang kewajiban ya. Yang bikin ngakak, kata Eli Daneti, Mangkrak, emang siapa lu? Siapa yang mau menyogok kau 50 miliar untuk RJ? Malu nggak ya digituin? Ya tidaklah, wong sudah pedot atas dan bawah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan unggahan konten tersebut terdakwa menuliskan seperti yang telah dibacakan dalam dakwaan pertama primer sebelumnya, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengunggah dan mengurangi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara melakukan pemotongan terhadap foto ijazah S1 milik saksi IR Haji Joko Widodo yang diunggah oleh saksi Dian Sandi Utama melalui akun X dilakukan tanpa izin dari saksi IR Haji Joko Widodo selaku pemilik ijazah yang sah. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578-DCF-2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap 1 lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 22 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Marcelo Bella SHMH ditandatangani. Demikian yang mulia. Itu ya. Tuh, ya. Kalau tuduhanmu sehebat itu, buktikan di meja hijau, ya. Tuduhan yang mana? Ya tuduhan si Dokter Mangkrak lah, yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu, ya. Menuduh Jokowi bukan anaknya, siapa namanya itu? Bukan anaknya mamanya Jokowi, ya kan begitu, ya tuh. Kan si Dokter Mangkrak menuduh seperti itu, ya buktikan, ya. Jangan cuma bacot aja. Karena apa? Karena tuduhan itu harus dibuktikan di meja hijau, di persidangan, bukan di media sosial, ya. Dan kalau sudah dituduh atau sudah dituntut oleh JPU macam kayak gini, ya kan? Mana ada RJ-RJ-an, orang ini sudah mulai sidang kok, yang ada mediasi, ya kan? Lanjut. Ternyata benar selama ini ada upaya untuk restoratif justice dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini ya. Terbukti di dalam persidangan Dr. Tipa pun masih dimintai oleh hakim untuk restoratif justice, tetapi itu ditolak mentah-mentah oleh Dr. Tipa. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban.
Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ternyata benar ya, inilah kekoplakan orang yang selama ini mengaku cerdas, terutama anak-anak Abah ya. Saya nggak memfitnah karena memang mereka selama ini tuh selalu koar-koar gitu loh, bahwa ya mereka itu golongan orang cerdas. Ya iyalah, terserah ya, yang penting mereka senang. Cuma yang jadi persoalan itu, dia mengira ada upaya merayu Dr. Mangkrak agar RJ gitu loh. Dan itu datang dari Pak Jokowi. Koplak. Hakim itu menawarkan RJ, menawarkan mediasi, menawarkan berdamai. Itu kewajiban sebelum sidang dijalankan. Bukan karena Pak Jokowi meminta RJ. Enggak ya. Cerdas sikit lah ya. Jangan bikin malu ternak onta ya. Lanjut. Tifa kita lihat tidak sesuai dengan penampilannya gitu. Seorang perempuan yang kayaknya terzolimi banget gitu. Orang yang seperti apa hebatnya sehingga telah memberikan kebohongan publik. Di mana ada beberapa waktu lalu dia menyampaikan ditawari 50M supaya RJ. Siapa dia mau ditawarin? Siapa dia mau ditawarin? Malu nggak tuh digituin sama si Ibu Elidaneti? Ternak onta, malu nggak tuh? Yang minta RJ itu siapa? Ya, apalagi sampai menawari 50 miliar. Emang siapa lu katanya Elidaneti ya? Elidaneti aja nggak akan ada yang menawari 50 miliar ya. Dan menurut saya ini memang bacotan si Dr. Mangkrak yang tidak berdasar ya. Karena mungkin dia memang berharap mendapatkan uang banyak agar dia bisa membayar utang apartemennya nggak disita. Jadi dia berkhayal gitu loh, disogok Pak Jokowi 50 miliar. Palelo pehang. Lanjut. Dokter Tifa nggak mau damai. Nih ijazah kayaknya nggak habis-habis dramanya, heran. Demen banget kayaknya, menikmati ya sensasinya. Emang Bapak kan suka sama sensasi. Biar nggak redup ya Pak, biar disebut terus namanya. Lagian ya Pak, Bapak itu menunjukkan ijazah asli itu wajar karena Bapak itu pejabat publik. Ingat nggak waktu Pak Obama dibilang bukan kelahiran Amerika, beliau langsung menunjukkan akte lahirnya. Nah itu baru keren. Nah kalau Bapak kan beda, malah lapor sana sini. Jadi rame deh. Tapi ada yang menarik nih, Dokter Tifa bilang kayak gini. Gimana caranya Pak Jokowi itu membuktikan kalau saya fitnah dan pencemaran nama baik? Berarti Pak Jokowi harus hadir di sidang dan menunjukkan ijazah aslinya di publik. Menyala dokter. Hayo loh Pak, bisa kan hadir di sidang? Masa hadir di sidang nggak bisa tapi tur keliling Indonesia bisa? Ayo, kita tunggu ya Pak ijazahnya. Ini lagi, ya kan? Anda menyamakan Jokowi dengan Barack Obama. Barack Obama itu cuma diminta atau diragukan ya kelahirannya. Dan itu benar-benar diragukan sehingga Barack Obama menunjukkan ya, setelah menunjukkan selesai karena memang semuanya itu benar-benar meragukan awalnya. Nah, Jokowi ini bukan nggak ada yang meragukan, tetapi ada upaya untuk menjatuhkan. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, tetap nanti akan dituduh bahwa ijazah itu palsu. Justru mereka akan mendapatkan amunisi baru, mendapatkan data baru bahwa ijazah Jokowi itu palsu dari ininya, dari ininya, dari ininya.
Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ya, karena Pak Jokowi tahu ini motivasinya itu bukan mencari kebenaran tetapi menjatuhkan. Aduh, cantik tapi koplak, gimana macam kayak gini, kasihan kali orang tuamu. Lanjut. Ya, kepada Dr. Tiva dan dapat saja kepada Roy Suryo ya. Apabila menunjukkan sikap yang sama seperti Dr. Tiva nantinya dalam persidangan Anda, Roy Suryo. Kembali kepada Dr. Tiva. Sejak awal ini saya harus katakan bahwa Anda bersama para pengacara atau penasihat hukum Anda itu menunjukkan keras kepala, kepala batu, atau tegar tengkuk yang begitu lantang menolak tawaran yang sebegitu baik dari Ketua Majelis Hakim agar supaya Anda itu sebaiknya mengambil jalan restoratif justice, yang berarti Anda perlu berdamai dengan Pak Jokowi dengan alasan hukum, yaitu bahwa penuntutan ya terhadap Anda itu kan pidana penjara di bawah 4 tahun. Ya, itu memungkinkan Anda menempuh itu jalan restoratif justice. Anda tetap melakukan perlawanan. Padahal saya kira baik Anda maupun para penasihat hukum Anda itu kan sudah tahu endingnya. Ya, Anda berawal dari terduga, lalu status Anda itu kan meningkat menjadi tersangka setelah dilakukan penyidikan ya oleh penyidik. Nah, sekarang setelah pelimpahan berkas dan menjalani proses persidangan, status Anda itu kan sudah menjadi terdakwa. Lalu pada akhirnya endingnya Anda ya akan menjadi terpidana. Anda tetap ya ngotot alasan perlawanan Anda itu antara lain ya. Yang lain itu sudah saya sebutkan pada video saya sebelumnya. Tetapi yang satu ini Anda menuntut agar supaya ijazah Pak Jokowi ya itu dihadirkan. Ya. Dan Anda menuntut dengan tegas, keras bahwa Pak Jokowi wajib hadir dalam persidangan selanjutnya. Ya. Saya tidak perlu berbicara panjang lebar bahwa ijazah Pak Jokowi yang ada di tangan Pak Jokowi itu merupakan hak milik pribadi dan merupakan satu kerahasiaan atau terkait dengan kerahasiaan Pak Jokowi ya yang dilindungi oleh undang-undang. Anda bisa lihat itu pada pasal 17 huruf H butir 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Anda sebaiknya ya baca dengan cermat juga ya selain pasal 17 tadi, pasal 18 dan pasal 20 agar supaya Anda bisa paham bahwa ijazah Pak Jokowi itu dilindungi dan masuk dalam kategori pengecualian yang bersifat permanen. Ya. Sehingga pada pasal 18
ayat 2 butir A dan butir B memungkinkan pengungkapan milik pribadi atau rahasia pribadi itu apabila yang bersangkutan dalam hal ini Pak Jokowi memberikan persetujuan tertulis dan atau dalam kaitan dengan jabatan publik beliau. Ya, terkait dengan hal ini, apa urgensinya menunjukkan ijazah itu? Kalau mungkin ya, misalnya terbukti bahwa beliau melakukan tindak pidana korupsi, misalnya selama menjabat sebagai presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ya pasal 7A itu, ya maka buku-buku rekening beliau itu kan bisa saja ya. Tapi terkait dengan ijazah apa relevansinya? Kalau Anda katakan bahwa beliau palsukan ijazah, maka kan seharusnya Anda buktikan. Tapi kan tidak terbukti, sama sekali tidak terbukti. Maka tidak ada urgensi untuk menunjukkan itu. Sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi, itu tergantung pada Pak Jokowi. Mau tunjukkan ataukah tidak. Adapun beliau kasih itu ke pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, itu sebagai semacam penguatan, ya, sebagai barang bukti yang menguatkan kesaksian beliau dalam posisi beliau sebagai saksi korban. Ya, tapi selanjutnya itu ada di dalam kewenangan beliau, itu hak beliau, ya, sehingga tidak wajib bagi beliau untuk menunjukkan. Beliau janji bahwa beliau akan menunjukkan itu, hadir di pengadilan apabila diminta oleh hakim. Ya, sehingga Komisi Informasi Publik pun tidak punya hak memaksakan Pak Jokowi untuk memberikan ijazah aslinya. Itu tidak ada. Ya. Mengenai kehadiran beliau di pengadilan, beliau itu saksi korban dan kesaksiannya itu sudah cukup di BAP dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, alat bukti yang ditopang dengan barang bukti sekian banyak itu, dan ya kewajiban pembuktian itu sudah ada pada jaksa. Ya, sehingga beliau tidak hadir pun tidak masalah, kecuali Anda sebagai terdakwa ya wajib hadir. Kalau tidak hadir, dijemput paksa. Pak Jokowi tidak mungkin dijemput paksa, beliau korban kok. Lalu beliau bisa hadir juga secara tidak langsung melalui itu ya, telekonferensi. Karena itu dimungkinkan pasal 236 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ya, KUHP, dimungkinkan oleh KUHP. Kemudian Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Ya, jadi beliau bisa hadir saja melalui telekonferensi, itu tidak masalah. Jadi Dr. Tifa, sebaiknya Anda berpikir ulang, Anda bersama para pengacara atau penasihat hukum Anda itu. Ya, terkait penolakan si Dr. Mangkrak teman-teman ya, damai atau restoratif justice yang ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim ya. Tolong ini dibedakan ya, tawaran berdamai atau RJ alias restoratif justice yang ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan RJ yang ditawarkan oleh Jokowi ya. Tolong dibedakan karena Pak Jokowi tidak pernah menawarkan RJ kepada si Dr. Mangkrak dan juga kepada yang lainnya, apalagi sampai menyogok 50 miliar. Nggak ada ya. Ini tolong dibedain. Nah, terkait tawaran RJ yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim sebagai sebuah saran, saya justru mendukung si Dr. Mangkrak yang menolak. Kenapa Bang? Lah kalau misalnya Dr. Mangkrak menerima kan nggak jadi di penjara bro. Ya,
Rakyat udah sakit hati, rakyat udah gedek ngelihat tingkah laku mereka selama ini. Jadi memang rakyat berharap Dr. Mangkrak menolak RJ agar Dr. Mangkrak diadili, divonis dan membusuk di penjara gitu loh. Lanjut. Untuk kalian ya yang mendukung Tifa Roy Panci ya, sangat kasihan dengan kalian. Kalian mendewakan, kalian menyanjungnya karena sebagai pahlawan. Tapi apa sekarang mereka setelah ke persidangan? Mereka mendapat yang namanya karma tebar tuai. Dari semua mereka mendapatkannya. Roy sekarang ditinggalkan oleh Tifa. Roy sekarang sendiri, Tifa pun sekarang sendiri. Tifa mendapat karma apa? Disita apartemennya, terbuka, terbongkar kalau dia punya hutang. Pengacaranya Refli Harun sekarang sudah lain jalur dengan si Tompel. Mengambil sendiri juga langkahnya. Kalian yang masih mendewakan mereka, yang para pecundang ini ya, sebenarnya mereka itu hanyalah tumbal dari pejabat yang serakah, yang ingin manipulasi masyarakat, yang ingin dialihkan beritanya perampasan aset untuk ke ijazah Pak Jokowi. Kalian boleh ditipu, tapi yang namanya orang tuh tak semua bodoh seperti kalian. Kami rakyat nih ya, sangat ingin sejahtera. Sepatutnya kalian membela yang mana yang betul-betul membela rakyat, bukan membela partai ya. Tifa Roy Panci itu hanyalah dijadikan tumbal untuk mengalihkan isu perampasan aset. Dan kalian mendukungnya. Mereka itu adalah pahlawan. Pahlawan apa? Kalau mereka pahlawan itu yang bisa membangun negara, yang bisa membebaskan yang namanya hutang, itu barulah pahlawan. Yang bisa namanya mendukung perampasan aset, itu pahlawan ya. Kalau mereka ini bukan pahlawan, sudah tahu merugikan, sudah tahu jadi provokator, sudah tahu yang namanya ya hanya untuk kepentingan partai, bukan kepentingan masyarakat apalagi rakyat. Dan kalian mendukungnya. Tapi tidak salah sih, kalian pun mendukung karena mendapatkan uang. Tapi apa uang itu cukup untuk masa depan kalian? Bisa menjamin untuk dunia akhirat kalian? Camkan itu ya. Sangat kasihan kepada kalian yang mendukung para pecundang itu. Biarin ya mereka mendapatkan karma tebar tuai ya. Ya mudah-mudahan aja, menurut saya bukan hanya si Dr. Mangkrak, bukan hanya si Dewa Panci, tapi para pendukungnya itu juga gitu loh. Gimana caranya? Gimana caranya agar mereka itu kena jerat juga gitu kan? Dan saya yakin teman-teman ya, saat ini si Rizal Padilla dan kawan-kawan itu mungkin semua sudah pada stroke massal itu karena melihat temannya sudah diadili. Gitulah pokoknya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.